Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Silakan kalian angkat tangan. Anissa, Dimas, Fauzan, Fauzi, Jonathan, Aska, Nafisa, Iza. Sudah bagus semua. Pada pertemuan hari ini kita mempelajari terkait menggambar prinsip ritme dalam seni rupa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti dapat menyebutkan beberapa macam ritme dari seni rupa. Kemudian mengamati contoh pola yang terdapat pada gambar yang menunjukkan ritme seni rupa. Kemudian kalian nanti mengerjakan berkelompok terkait seni rupa. Sebelum kita lanjut ke materi, apakah kalian sudah tahu apa itu yang disebut dengan seni rupa? Seni rupa. Kemudian dari seni rupa apa? Nah, misalnya ada yang sudah tahu contoh dari gambar ritme seni rupa itu? Apa belum contohnya? Kalau kalian belum tahu, silakan amati gambar di depan. Nah, pada gambar di depan itu kalian amati dahulu. Amati gambar di depan, gitu loh. Kan ada gambar apa ya? Motif garis dan gambar apa? Pagar. Nah, setelah kalian melihat gambar tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Yang bisa mendeskripsikan terkait gambar dua gambar tersebut. Kan kita sudah gambar, ada gambar motif garis dan gambar pagar. Nah, siapa yang bisa mendeskripsikan terkait dua gambar tersebut? Nah, mengapa bisa apa dari kedua gambar tersebut bentuknya rapi, mudah untuk dilihat? Pada gambar tersebut terdapat ritme pada seni rupa. Misalnya seperti motif batik. Nah, pada motif batik tersebut memiliki unsur seni rupa yang dapat dikaitkan dengan nilai estetika karena yang digandung pada motif batik tersebut ada garis, bidang, bentuk, warna dan lainnya. Nah, pada unsur seni rupa pada batik tersebut umumnya berupa titik, garis yang disusun dengan ritme pengulangan. Nah, itu ada beberapa garis atau bentuk ya. Di situ ada diulangi berkali-kali terkait gambar itu. Karena gambar pagar itu kan sama bentuknya, hanya diulangi secara terus menerus dan rapi. Ada yang ditanyakan waktu terkait gambar tersebut. Kalau pengertian pengertian ritme dalam seni rupa kalian sudah tahu apa yang dimaksud ritme dalam seni rupa. Ritme adalah jadi ritme yang dimaksud ritme
dalam seni rupa yaitu pengulangan teratur dari unsur-unsur seni rupa seperti garis, bentuk, warna, atau pola sehingga menimbulkan kesan gerak, keteraturan, dan keindahan pada sebuah karya. Misalnya pada gambar garis tadi, nah itu pada garis tadi atau pagar tersebut mengandung unsur seperti garis, bentuk, warna, dan pola sehingga gambar garis tersebut enak dilihat. Nah, kemudian pada gambar pagar tadi ada beberapa garis yang diulangi secara bergantian atau terus menerus. Apakah kalian sudah tahu beberapa macam dari ritme itu? Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam ritme dalam seni rupa? Siapa? Ritme pengulangan, kemudian transisi. Jadi macam-macam ritme pada seni rupa tersebut ada berapa? Nah, dari keempat ritme tersebut, apakah kalian sudah tahu perbedaan terkait masing-masing ritme? Kalian sudah tahu perbedaan dari masing-masing ritme? Atau siapa yang bisa menjelaskan terkait ritme pada seni rupa yang pertama tadi? Apa ritme yang pertama? Yang dimaksud dari ritme pengulangan adalah penyusunan ukuran dan warna yang sama. Contohnya ada lingkungan sekitar kita apa? Ritme pengulangan gitu. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Penyusunan lukisan. Kamu sudah tahu di lantai apa? Di lantai itu apa ya? Itu keramik yang disusun secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menimbulkan unsur seni rupa. Bentuknya kan sama tapi diulangi secara terus menerus sehingga membentuk ritme pengulangan. Nah, jadi ritme pengulangan adalah prinsip seni rupa yang tercipta dari pengulangan bentuk, garis, warna, atau pola yang teratur, kemudian diulang terus menerus sehingga menghasilkan kesan irama yang teratur dan harmonis. Nah, contohnya pada batik. Nah, gambar tersebut ada seseorang yang sedang melukis batik. Nah, silakan kalian amati. Contoh pola yang terdapat pada garis tersebut kan ada beberapa pola, kemudian diulangi secara terus menerus. Misalnya kamu menggambar atau menggambar pola satu, kemudian kamu ulangi terus menerus sehingga menjadi ritme pengulangan. Contohnya pada garis tersebut. Nah, siapa yang bisa menunjukkan lagi contoh dari ritme pengulangan selain pola batik? Apa? Bentuk dari bata, susunan bentuk dari bata. Kayaknya jujur tahu apa enggak? Ritme pengulangan. Nah, kalau ada yang belum paham, silahkan kalian membuka buku LKS terlebih dahulu pada halaman 15. Ada yang tidak membuka bukunya, Dimas jangan membuka sendiri. Sebutkan contohnya ritme pengulangan itu. Contoh ritme pengulangan selain pola batik. Misalnya gambar yang atau bentuk yang disusun secara berulang-ulang atau terus menerus. Contohnya apa? Nah, dibahagi dulu. Ini ada contoh, ada pengertiannya, ada contohnya. Nah, contohnya selain itu apa? Selain pola batik.
ritme transisi. Aska mungkin bisa ada pendapatnya. Bisa ditemui di alam sekitar. Contohnya apa? Daun di pohon. Mengapa daun di pohon tersebut dikatakan ritme transisi? Karena daun bisa ada yang sama persis, baik bentuk, tekstur, warna maupun ukuran, tapi memiliki kemiripan. Jadi pada ritme transisi yaitu penyusunan objek atau bentuk sehingga membuat perubahan komposisi, ukuran, warna secara bertahap. Nah, contohnya ada daun. Nah, daun tersebut objeknya mempunyai ukuran yang berbeda. Misalnya ada yang besar, kecil, tetapi secara bertahap dan bentuknya sama. Nah, contohnya bisa kita temui di lingkungan sekitar kita, yaitu ada daun di pohon. Kemudian daun tersebut tidak ada yang sama persis karena ukurannya berbeda, baik dari bentuk, tekstur, warna, dan lain-lain. Tetapi daun-daun tersebut mempunyai kemiripan antara bentuk daun satu dan bentuk daun lainnya. Nah, selain daun contohnya apa? Ritme transisi. Apa? Itu pasti. Kenapa kamu bisa menjelaskan botol plastik? Pengertian dari ritme transisi apa? Yang dimaksud dengan ritme transisi itu tadi dulu ini ada bahasanya ritme transisi. Ini objek yang ada di Apa? objek yang Baik dari ukuran, warna, semuanya. Nah, ritme sendiri mempunyai contoh seperti daun. Kemudian yang ketiga ada ritme apa? Kan tadi ada 4. ini mengalir. Contohnya apa ritme mengalir? Contohnya mengalun atau flowing. Nah, ritme mengalir yaitu ritme mengalun atau flowing. Nah, ritme mengalir adalah penyusunan objek seni rupa secara berkelanjutan. Nah, objek tersebut dapat disusun dari yang kecil ke besar atau sebaliknya. Misalnya ada contoh gambar yang menunjukkan ritme mengalir. Nah, gambar tersebut digambar dengan ukuran yang berurutan. Misalnya dari kecil ke besar atau sebaliknya, dari besar ke kecil, sehingga gambar tersebut menunjukkan ritme mengalir. Nah, objeknya juga dapat disusun dari warna, misalnya dari warna yang gelap, kemudian yang agak terang, sampai dengan warna yang lebih terang. Nah, untuk bentuknya sendiri bisa dimulai dari bentuk yang paling kecil sampai yang besar, atau sebaliknya, itu dari besar sampai kecil. Nah, contoh lain dari gambar yang menggambarkan dari besar ke kecil itu apa? Contoh lainnya selain gambar, airnya mengalir. Contohnya kalian melihat air mengalir di selokan atau di sungai. Nah, selain itu juga ada contoh juga yang ada di laut. Nah, kemudian yang terakhir ada di mana? Oposisi. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian terkait ritme oposisi? Itu yang ritme oposisi itu yang bagaimana? Kamu nggak mempelajari tahu sebetulnya? Ritme oposisi. Ritme oposisi yaitu yang bagaimana ritme oposisi? Penggunaan objek secara konsentrasi atau satu atau
Ritme posisi adalah prinsip seni rupa yang muncul dari susunan bentuk, baik dari garis, warna, dan lain-lain yang saling berapa? Yang tadi berapa? Berlawanan atau bertolak belakang sehingga menimbulkan kesan kontras dan tegas. Contohnya apa, Jo? Contoh ritme oposisi. Misalnya gambar yang menunjukkan berlawanan arah atau garis yang bertolak belakang. Contohnya seperti garis zigzag, silang yang disusun dengan bentuk yang sama. Nah, kalau kalian belum paham, bisa kalian mengamati gambar terkait ritme oposisi pada halaman 16 di buku LKS kalian. Nah, yang mana ritme oposisi itu yang mana, Jis? Ritme oposisi pengertiannya apa? Terus ini loh, ritme posisi adalah jangan bicara keras. Oposisi adalah pemilihan setara kontras antara satu atau beberapa unsur seni rupa. Objek yang berbeda kontras membuat karya lebih hidup dan lebih dinamis. Selain menggunakan bentuk ritme oposisi juga dapat dilakukan dengan gradasi maupun dengan gradasi kesan yang ditentukan oleh karya akan semakin terkesan. Contohnya apa? Ritme oposisi. Sebutkan satu saja contoh dari ritme oposisi. Contohnya apa itu? Contoh ritme oposisi. Kita dulu udah ada contoh. Contohnya yaitu garis zigzag. Mengapa garis zigzag disebut sebagai ritme oposisi? Kenapa? Zigzag disebut dengan ritme oposisi. Mengangkat objek secara kontras atau salah satu beberapa unsur seni rupa yang disusun berkarya lebih hidup dan dinamis. Jangan kamu berzigzag. Berzigzagnya bagaimana? Berzigzag, garis zigzag yang teratur yang sama. Siapa yang bisa membuat garis zigzag? Kamu bisa melihat Rosi. Bisa membuat garis zigzag, silakan digambar di buku LKS, buku tulisnya di catatan. Yang bisa membuat garis zigzag siapa? Zal, itu gambar garis zigzag. Zigzag itu nggih. Garis zigzag. Oh, contohnya garis zigzag. Nah, aku bilang di bawah ini yang teratur membuatnya supaya yang kemudian sudah membuat kamu di mana garis zigzagmu? Garis zigzagmu mana? Tulis mana? Kenapa kamu tidak tulis? Dim, tugasnya apa? Jangan satu. Itu kalau seperti itu. Digambar secara berulang-ulang. Tujuannya apa nih? Kami akan
dimulai dari yang terkecil sampai yang besar. Nah, sekarang siapa yang bisa? Sekarang kalian coba menggambar ritme mengalir. Contohnya ada di itu. Ini kan contohnya, jadi gambarnya nggak usah sama seperti itu. Ya, yang penting sesuai dengan pengertiannya. Ritme mengalir. Ritme mengalir dibagi. Ini kecil terus besar. Mengalir. Besar. Nah, iya. Gambarnya sembarang. Terserah kalian. Nggak bisa. Nah, ritme mengalir. Kamu bisa menggambarkan atau tidak? Ritme mengalir menunjukkan objek secara berkelanjutan. Berikut juga dengan lainnya. Jo, kamu bisa mendak Jo? Coba sekarang. Kan satu contoh. Ritme mengalir gambarnya seperti apa? Ritme mengalir. Bagaimana sudah? Ritme mengalir itu gambarnya dimulai dari yang bagaimana? Nah, itu gambarnya dimulai dari gambar yang besar. Bisa juga dari yang terkecil, tetapi harus apa? Dari besar. Kalau terbesar semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, kecil. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang letakkan dulu alat tulis kalian. Setelah kalian membagi, kalian menjadi 5 kelompok. Terus bagiannya yaitu silakan kamu berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau bisa ya, kalau nanti berhitungnya sudah sampai 5, ulangi lagi ke 1. Nah, sekarang dimulai dari Fauzan. Silakan.
alamat pada lembar kerja tersebut. Di situ kan ada gambarnya. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, kemudian kalian menuliskan pada gambar tersebut ritme apa yang digunakan, kemudian jelaskan. Misalnya gambar tersebut mengandung ritme mengalir. Nah, mengapa gambar tersebut mengandung ritme mengalir? Karena gambarnya saling dan tidak hanya menuliskan. Dikerjakan dahulu. Sudah paham dengan tugasnya? Apa? Penjelasannya. Sudah penjelasan kan? Nanti dulu dikerjakan dulu sekarang. Ya, silakan juga ada teman ini. Apa? Nah, dan itu amati dulu. Langsung ditulis saya. Di sini. Kan nah, gambar ini kok menggunakan ritme mengalir. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena alasannya karena apa? Karena apa gambar kok? Jo. Tidak maju ya. Kerja tadi sih. Kalau selesai. Tidak apa-apa. Kan ini saya. Jika kalau tadi berapa yang sudah mengerjakannya? Siapa sudah? Sudah. Sudah. Penjelasannya makanya juga tidak apa-apa. Diamati terlebih dahulu. Jawabannya itu sudah sesuai atau belum? Berarti kan siapa tahu jawabannya dulu. Dan sebelum dikumpulkan, diamati ya sudah sesuai atau belum jawabannya berdasarkan gambar yang kamu dapat itu.
beda loh. Orang gila enggak. Sing ngomong to iku. Ini kok, coba. Sudah loh. Kalau mungkin sudah. Tapi itu gambarnya. Oh, tuh, ada sih kok, tuh. Coba. Yes. Garis tepi nek tak, garis tepi nek tak wis tok. Sekarang sudah semua belum? Sudah semua belum? Kalau sudah silakan mempresentasikan dimulai dari kelompok 1. Dua. Perhatikan temanmu. Dia mau. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Kelompok Bogor. Yo, kelompok kamu. Soal apa yang digunakan dalam pembuatan gambar tersebut jelaskan. Jadi gambarnya tidak betul ini. Gambarnya ditunjukkan temannya. Nah, Jo. Transisi karena transisi. Kalau udah dengar saya. Kesan harmonis. Sudah. Pada sebuah karya, ritme transisi adalah penyusunan objek dengan perubahan komposisi, ukuran, dan warna secara bertahap. Oke, kelompok lain dijelaskan apa enggak terkait gambar serta penjelasannya dari kelompok 1? Ada yang bisa apa enggak? Oke, jawab. Tidak. Apa sudah sesuai jawabannya? Nah, kalau sudah, silakan duduk dan dilanjutkan ke kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gambarnya ditunjukkan ya. Jangan di depan saya ini. Sudah diberi nama. Gambar tersebut menunjukkan ritme apa? Karena apa? Alasannya bagaimana? Nah, kembali. Kemudian kelompok 3, siapa yang berada kelompok 3? Kamu nomor berapa, Jo? Kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Kamu kelompok berapa, Kak? Jangan di depan saya. Jangan jauh. Langsung. Gambar tersebut menunjukkan apa? Kenapa gambar tersebut? Nah, silakan ditunjukkan ke temannya gambarnya. Nah, silakan ditunjukkan. Nah, itu. Gambar tersebut menunjukkan ritme apa? Yang ditunjukkan itu. Diam. Ritme apa itu yang ditunjukkan temanmu? Dim. Kalau ritme apa kayak ditunjukkan? Diam loh kalian. Karena apa alasannya? Gambarnya digambar dengan gambar yang
langsung. Yang Maksud itu reading, dim. dalam Jadi temanmu. tersebut jelaskan ia karena mengandung sebuah objek dapat disusun dari bagian kebiasaan atau sebaliknya. Nah, kita sini ritme apa nah? Dari kelompok estimasi itu ritme apa? Menunjukkan ritme apa? Sing tadi ini kontrol nih loh, misalnya kelompok lainnya. Ritme apa? Masih didoi. Alasannya yang mau ritme mengalir. Apa alasannya gambarnya apa ritme mengalir? Kelompok lainnya di untuk sampean. Oh, kelompok siapa sing anu alasannya? Alasannya kalau mengalir apa alasannya? Nyawa gambarnya dia ritme mengalir. Alasannya karena gambar itu yang ada di kelompok yang benar itu berkelanjutan dari gambar yang besar jadi akan kecil atau sebaliknya. Nah, silakan duduk dan duduk kembali. Maju, maju. Jadi sana cuma dikit Jo. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Langsung. Gambar apa kuwi? Gambar tersebut mengandung ritme apa? Ritme apa itu? Alasannya oke, sudah atau belum? Oke, kelompok kelompok lainnya apa tadi? Kelompok kayak kelompok lain kelompok memang. Apa alasannya apa pengulangan? Gambarnya tunjuknya Jo, gambarnya Jo. Karena apa? Gambar tersebut yang bisa dikatakan itu pengulangan. menjadi jenis Apa? berarti kurang. Karena gambar tersebut nah, gambar secara mengulang terus menerus. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan pengulangan? Sudah, silakan duduk kembali Jo. So, selanjutnya dikumpulkan tadi tugas kelompoknya. Dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu dan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Jadi satu loh. Sudah dikumpulkan belum? Tempat duduknya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dikumpulkan lah. Duduknya kembali tempatnya tadi. Sudah kembali. Ini kan. Nah, sekarang ya kita memberikan kalian tugas individu untuk mengetahui kemampuan kalian terkait dengan apa. Mengumpulkan diri kamu satu kali dengan temanmu. Silahkan diberi nama. Sudah diberi nama sama kelasnya. Nama panggilan. Diberi nama. Apa? Nomor berapa? Itu saatnya bagaimana? Ya, bisa lagi itu berapa? Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada. Jika itu kesulitan bisa ditanyakan.
mana sendi bukan mana kan biro buka aja Kenapa ini? ini soalnya apa Terus ini apa tulisan wes dinamnya apa takut ya iya takut ya nah jenis kalau kita orang nyau jo keluar sebentar keluar sih soalnya kan tulisan tadi jenis ada macam-macamnya juga paling itu macam-macamnya sudah paling berapa sekarang tulis kata-kata cuma itu kalian harus berbacaan dulu enggak ini kan macam-macamnya dia itu bagaimana caranya membuat dia halaman 15 ya yang ini loh silakan buka halaman 15 jika kalian berubah terkait soal nomor 2 halaman 15 yang itu ada gambar orang ada gambar orang itu silakan dibaca atau dipahami terlebih dahulu jika halaman 15 kan kalian lihat bacaan yang ada gambarnya orang itu loh sesuai soalnya sudah paham belum? 15 bacaan itu tangan itu dari gambar gitu kok itu bisa masuk di dalam yang sudah jadi yang sudah dikumpulkan di depan jangan lupa diberi nama dan kelasnya dikumpulkan di aja beneran yang 15 juga saya atasnya di bantuan teman di loh di nomor 2 bisa membantu temannya
itu dikumpulkan. Orang mana yang belum? Siapa yang belum? Dikumpulkan. Sudah mengumpulkan semua? Sudah belum? Siapa yang belum? Jadi ini pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Ritme. Jadi ritme apa tadi ritme? Yang dengan ritme pada seni rupa. Ritme adalah pengulangan bentuk atau pola pada karya seni rupa. Nah, macam-macam ritme yaitu ada 4. Apa saja macam-macamnya? Semuanya masing-masing ritme sudah paham? Penjelasan apa ya? Penjelasannya. Contohnya siapa yang bisa menyebutkan contohnya ritme pengulangan? Satu saja contohnya. Banyak yang belum paham toh? Kan jangan juga satu anak. Nah ini ada evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian sampai mana terkait ritme. Ada soal pilihan ganda. Silakan diberikan tanda silang kepada salah satu jawaban yang tepat. Enggak. Nama panggilan saja. Jalan gimana? Jujur sambil duduk jangan menolak jujur. Jangan tidak mengerjakannya jangan sambil menolak duduk. Soalnya sambil dibuka buku LKS-nya. Sambil dibuka buku LKS-nya. Sisa yang berlawanan tadi ritme apa? Yang berlawanan tadi loh. Yang berlawanan. Jangan. Ini gambarnya kan benar kontrol siksa. Siksa itu berlawanan apa enggak? Siksa itu berlawanan apa enggak? Berlawanan ini ritme apa? Berlawanan bukan kayak semua undang nggak paham. Wes tuh jangan tuh di tipping jawaban yang betul. Jawaban yang betul diberi tanda silang. Nah iya. Nah ombak atau air di sungai itu apa? Mengalir. Nah seru loh. Ini kayak soalnya toh. Gambarnya toh, gambarnya kan tahu gede. Jadi rata ciri itu kelompoknya. Aku seru loh apa? Silang atau zigzag tadi ritme apa? Silang sama zigzag itu kan sama, bentuknya saling berlawanan. Nah, jadi berlawanan itu ritme apa? Seru. Kalau kamu nanti jawaban ya. Nah, sudah selesai. Yo, sudah dikumpulkan di istirahat.
Jo. Jo. Aku yang bilang yang kelima. Nah, sudah dikumpulkan dikumpulkan. Timbang saya. Ya Allah. Dibawa pulang. Nah, kita duduk kembali sambil menunggu waktu istirahat. Jam berapa? Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Udah, berarti kayak di belum turun loh. Orang semua. Belum sih. Orang kelasnya kelas berapa ya? Kelas 5, Pak. Iya. Beh, Dinyalakan betul. duduk Sergio. Wes. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Eh, berapa lagi? Jiwas belum kok? Siapa yang belum? Jiwas berarti dikerjakan belum? Panas, Pak. Dikumpul nih, terus bro. Lah gambarnya ya. Panas, Pak. Ya. Sudah. Oke. Sudah mengulang semua ya. Nah, pembelajaran kita hari ini apa? Jadi kesimpulan dan keseluruhan. Hah? Kesimpulannya apa? Kesimpulan. Pembelajaran hari ini kesimpulan apa? Pembelajaran hari ini macam-macam. Jadi kesimpulannya yaitu jadi ritma adalah pengulangan visual yang memberi kesan gerakan peraturan dan tindakan sehingga benda-benda tersebut terlihat indah. Nah, ritma dibagi menjadi empat macam yaitu pengulangan untuk menarik ding. Dimas. Empat macam ritma tadi apa saja? Dua. Ritma taransasi, ritma pengalir, ritma opisini. Apa sih? Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian nanti akan belajar tuh. Belajar apa selanjutnya? Awakmu sih belajar apa selanjutnya? Dari tema ini. Ben gambar orang. Nah, selanjutnya kalian nanti akan menggambar dengan prinsip ritme. Contohnya tadi seperti menggambar pagar yang saling berurutan dengan bentuk yang sama atau motif batik dengan pengulangan yang sama. Gak sulit supaya gambarnya indah. Nah, jadi pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu kita yang dapat hari ini bermanfaat. Doa mulai.
seru-seru. Lepas itu